akan belajar mengenai laut teritorial dan zona tambahan. Yang pertama, laut teritorial atau territorial sea. Menurut UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea pada tahun 1982, laut teritorial merupakan garis-garis dasar yang lebarnya 12 mil atau sekitar 22,22 km yang diukur dari garis dasar. Garis dasar sendiri merupakan garis hayal yang digunakan untuk menentukan batas wilayah laut suatu negara yang diukur dari titik terluar pada garis terendah saat air surut. Menurut UNCLOS, garis dasar berfungsi untuk menentukan batas-batas laut seperti laut teritorial, ZII, dan landas kontinen. Berikut adalah beberapa jenis garis dasar. Yang pertama, garis pangkal normal, yaitu garis yang mengikuti kontur garis pantai pada saat air rendah. Yang kedua, garis pangkal lurus yang merupakan garis yang terdiri dari segmen lurus yang menghubungkan titik-titik tertentu yang biasanya digunakan di pantai yang menjorok atau berpulau. Yang ketiga, ada garis penutup yang biasanya digunakan untuk menutup area seperti sungai, teluk, dan pelabuhan yang menghubungkan titik-titik garis air rendah di kedua sisinya. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana jika dua negara atau lebih menguasai suatu lautan yang lebarnya kurang dari 24 mil? Jawabannya, setiap negara itu berhak menentukan batas laut teritorialnya sejauh 12 mil dari garis pangkalnya. Namun jika jarak antara kedua negara itu kurang dari 24 mil, maka laut teritorial mereka akan saling tumpang tindih. Jika lebar lautan lebih dari 24 mil tetapi kurang dari 400 mil, maka negara tersebut dapat menetapkan ZII. Namun jika lebarnya kurang dari 24 mil, ZII tidak berlaku dan pengelolaan sumber daya alam di area tersebut harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika terjadi sengketa, negara-negara dapat menyelesaikannya melalui perundingan, mediasi, arbitrase, atau perjanjian bilateral berdasarkan hukum internasional. Contoh kasusnya ada penetapan batas laut teritorial antara Indonesia dengan Timor Leste. Adanya tumpang tindih batas-batas laut teritorial antara Timor Leste dengan Indonesia, yaitu di sekitar Selat Utara, Laut Timur, dan Selat Ombay. Hal ini dapat terjadi karena Indonesia menetapkan garis pangkal kepulauan, sedangkan Timor Leste menetapkan garis pangkal normal karena status geografinya. Penyelesaian yang dilakukan oleh kedua negara yaitu dengan kerjasama dan kesepakatan kedua negara. Menurut UNCLOS, penyelesaian atas sengketa batas-batas laut teritorial dapat dilakukan dengan perundingan bilateral, mediasi, atau arbitrase dan menetapkan zona kerjasama untuk menetapkan pengelolaan sumber daya alam di area yang masih disengketakan. Dalam zona laut teritorial, negara memiliki hak penuh untuk menjalankan kegiatan ekonomi serta mengelola sumber daya alam. Negara juga berhak untuk menentukan dan menerapkan hukum dan peraturan nasional di wilayah zona laut teritorial. Namun negara lain masih dapat melewati zona laut teritorial suatu negara sebagai hak kebebasan berlayar yang dijamin oleh hukum internasional. Namun kapal-kapal yang melintasi zona laut teritorial harus mematuhi hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh negara tersebut, seperti tidak melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan bersama dan keamanan negara. Materi yang kedua yaitu zona tambahan. Zona tambahan merupakan zona maritim yang di luar batas laut teritorial yang lebarnya maksimum 24 mil yang diukur dari garis pangkal. Menurut UNCLOS, zona tambahan berfungsi sebagai area transisi antara kedaulatan penuh negara, pantai, atas laut teritorialnya, dan kebebasan di laut lepas. Pada zona ini, negara memiliki kewenangan terbatas untuk mencegah pelanggaran hukum di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan lingkungan. Contoh kasus penangkapan kapal penyeludupan narkoba di zona tambahan Amerika Serikat pada tahun 2015. United States Coast Guard atau USCG menangkap sebuah kapal asing di zona tambahan Amerika Serikat yang diduga terlibat dalam penyeludupan narkoba. Kapal tersebut berada di luar laut teritorial Amerika Serikat namun masih berada di dalam zona tambahan Amerika Serikat. Tindakan yang diambil USCG pada saat itu adalah memantau pergerakan kapal menggunakan radar dan pesawat patroli yang kemudian memastikan
dikarenakan kapal tersebut melakukan aktivitas yang mencurigakan dan USCG menghentikan dan melakukan pemeriksaan kapal. Selanjutnya, di dalam kapal ditemukan membawa narkoba dan awak kapal kemudian ditangkap dan diadili di pengadilan Amerika Serikat berdasarkan hukum bea cukai dan imigrasi. Baiklah, sekian materi dari laut teritorial dan zona tambahan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis komentar di kolom komen. Terima kasih, bye-bye.